Oke, kembali lagi di Eng, masih bersama saya Azhari. Kali ini masih di tema anak-anak muda, pemilih-pemilih pemuda, dan kali ini saya sudah bersama Alim apa? Ya, Alim Azfar. Alim Aspar, salah satu pemilih pemula juga Iya, betul. yang akan memilih di tahun 2024, ya kan? Masih Kelas 11 naik kelas 12. kelas 12 nih, kelas 12 SMA ya? Iya, betul. Kelas 2 SMA. Jadi gimana Lim tentang memilih pertama kali? Apa yang dipikirkan soal pemilu? Pemilu buat pertama kali ya. Hah, Jujur sebagai remaja ya kan. sebagai Kayak remaja ya. pertama kali milih itu kayak sesuatu yang keren gitu. Kayak kita bisa mencondongkan kita mau negara kita ini kayak gimana, kita pengen pemimpinnya kayak gimana. Itu jujur senang banget pertama kali kita bisa condongin kemana kita bisa memilih negara kita mau Oke. berarah gitu kan. Oke. Jujur senang sih sebagai remaja bisa milih buat pertama kalinya, kayak suatu hal tersendiri lah yang pasti bakal diingat, apalagi bener-bener sekarang baru masuk usia 17 tahun depan Oh ya. langsung pemilu kan. Rasanya kayak wah, untung banget baru masuk 17 langsung dapet pemilu gitu. Jadi rasanya kayak keren sih jujur ya. Karena punya kesempatan buat mengarahkan nih. Iya, Ya kan? betul. Nah, kalau kalau ada perasaan kayak begitu berarti ngikutin dong perkembangannya nih. Pasti ngikutin. Iya. Iya, ngikutin. Dari mana aja biasanya kalau ngikutin? Biasanya Media apa dari ya? televisi sih, Televisi berita-berita. Iya. Kalau enggak kadang di handphone suka muncul notifikasi berita kan, suka Ya, ya. banyak lah yang berbau politik. Jadi biasanya dari situ. Apalagi anak muda kan main sosial media, kadang buka TikTok, buka Instagram yang keluar berita politik, jadi pasti sering ikut ya. Sering apa? Apa yang bentuknya diskusi-diskusi? Jujur kalau buat politik diskusi agak jarang ya, cuma kayak Jadi yang ditonton kayak gimana? kayak ngeliat perkembangannya aja, dari partai ini ngeluarin calon siapa, ini siapa gitu. Oke oke Mau kayak oke. gimana? Ya ya Paling ya. kayak ngeliat perkembangannya aja sih. Ini dekat sama ini. Ah iya betul. Gitu ya. Gitu Iya ya. iya. Itu tontonan yang menurutmu Lim, itu tontonan yang menyenangkan kah? Atau kan kita udah mulai kok gini-gini terus sih diskusinya gitu kan, diskursusnya. Sebenarnya kalau lihat dari sisi menyenangkan kayak itu, kayak kalau mungkin anak muda lihat kayak berita biasa aja sih, kayak apaan sih. Cuma kadang kalau Oh kita tapi ini dulu deh, maaf aku potong. oke, eh Sebelumnya punya concern nggak terhadap politik, dunia politik, atau pernah baca atau apa gitu? politik kayak gak terlalu dalam sih, cuma Iya. paling ngikutin aja. Kalau enggak kadang karena alim Oh orang kamu katanya juara debat ya iya, karena alim di orang bidang sosial humaniora? iya. Oh iya. Jadi karena alim juga anak debat, jadi pasti ada ngikutinnya lah, kayak karena debat ini kan bersinggungan banget sama sosial, politik, jadi pasti ngikutin kalau dari sisi itu. Jadi ya senang-senang aja sih bahas politik gitu. Jadi menurut Alif politik itu apa sih? Apa aja, bebas aja. Kalau menurut Menurut Alim Alim. ya, kayak politik itu kan kayak aktivitas proses teori yang dimana itu tuh menentukan keputusan bagi suatu kota atau negara. Kayak kalau kita bahas ini kan umumnya ke negara ya, apalagi lagi pemilu 2024 ini kita fokus ke negara, kurang lebih itu sih. Jadi kayak politik tuh proses dan teori menentukan suatu keputusan bagi suatu negara gitu kan. Kalau dari pandangan Alim ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi yang kamu tonton di TV itu, yang politik-politikan itu, menurut kamu tuh udah sesuai nggak sih sama pengertian kamu tentang politik itu? Sebenarnya gimana ya, kalau kita tonton masalah politik sekarang, bukan yang lebih sering kita tonton bukan ke arah situnya ya, tapi kayak gimana calon satu dekat dengan calon yang lain, kayak kurang menunjukkan ke arah politik sebenarnya, tapi lebih ke arah
ya bakal gimana pemilu sekarang, siapa dengan siapa, lebih ke arah itunya sih kalau nonton politik sekarang, bukan ke arah kebijakan apa yang diambil, keputusan apa yang diambil begitu sih. Jadi kamu merasa belum engage lah ya. Apa ya, gimana ya? Belum merasa kalau apa yang dihidangkan ke kita lewat media-media itu kayak belum belum sesuai nih sama apa yang aku pikirin soal politik yang ini, tapi kok yang muncul yang Iya, begini bentuknya kurang gitu. lebih begitulah. Kayak yang Gitu kita ya. pikirin tuh gimana sih berita nunjukin politik, keputusan apa yang telah diambil, apa hubungannya buat kita. Tapi yang ditunjukin malah kok ini deket sama ini deket sama itu kan. Kadang kayak suka gitu. Gitu sih kurang lebih. Dalam proses itu, Lim, dalam proses pengambilan kebijakan tadi, keputusan tadi gitu kan. Menurutmu sebagai anak muda ya, kan masih baru memilih, bahkan masih usia 17 tahun. Ya, betul. Dari tingkatan umur kalian, generasi kalian, kira-kira apa Lim kebutuhan yang mungkin harusnya dipenuhi sesegera mungkin, Dipenuhi. Oke. yang paling mendesak lah untuk di. Lebih ke arah masalah pendidikan sama kurang lebih kayak gitulah anak muda. Pasti kita lagi mikirin pendidikan banget, gimana potensi kita bisa digali, bisa digapai. Kayak pengen aja gitu ada calon yang bisa misalnya ngembangin anak muda lah. Kayak kalau kita lihat anak muda ini kan punya banyak potensi gitu, apalagi di Indonesia nih jumlah anak muda kan kayak nggak sedikit gitu. Oh iya. Segitiga kehidupan kita kan banyak di bawah kan, banyak anak muda kayak Anak muda itu 50% lebih pemilih di tahun 2024. iya, itu dia. Jadi kayak Alim sih pengen gimana bisa ada pemimpin yang gak cuma masalah biasa aja yang diperhatiin, tapi gimana dia memperhatikan anak muda, gimana potensi anak muda ini bisa digali. Kayak kalau kita lihat kan anak muda zaman sekarang itu kan ya istilahnya bukan gak cuma bisa itu aja gitu. Kayak kalau kita betul-betul gali potensinya, banyak yang bisa kita ambil gitu. Manfaat dari anak muda ini banyak sebetulnya. Kayak Alim pun kalau diajak buat gali potensi dan lain-lain pasti Alim tertarik gitu. Kayak ini sih yang dipengenin anak muda gitu. Kayak gimana masa pendidikan, penggalian potensi, gimana kita bisa ikut turun gitu dalam istilahnya dalam kehidupan sosial gitu, pengen pasti ngerasain buat anak muda. Gitu sih. Gitu. Iya. Dan menurutmu nih, Lim, kan banyak udah berseliweran ya baca pres itu ya, yang kemarin juga kita obrolin sama Dodi temanmu ya. Iya, betul. eh yang sudah kelihatan ini, Lim, Iya. ada nggak sih yang kayaknya nih bakal bisa nih memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi gitu loh, secara nggak usah secara konkret tapi kayak bayangan-bayangan Ya, lah dari gitu. pandangan aja gitu ya. Oke. Kalau dari Alim sendiri karena kebetulan eh, pindah-pindah kan. Jadi Alim pernah nyobain lah istilahnya kita di Jakarta dan lain-lain. Jadi kebetulan kalau Alim sendiri udah bisa ngeliat lah kayak gimana, bakal kayak apa yang pengen dipilih, kurang lebih udah ada bayangannya. Gitu sih kurang lebih. Dan sudah menentukan pilihan ya, atau masih akan ngeliat-ngeliat dulu deh gitu. Kayaknya buat kedepannya pemilu kan perkembangannya masih panjang nih 2024. Pasti masih banyak hal yang mungkin berubah kan. Jadi ya Alim juga masih lihat juga kayak gak cuma dari satu sisi aja, tapi kita kan harus ngeliat kedepannya gimana, visi misi apa yang bakal mereka bawa selanjutnya juga kan kita harus lihat. Gak cuma bisa kita dari satu sisi aja gitu kan. Jadi pasti bakal ada pertimbangan lain. Oke, Sebut ya. mantap. Kalau gini, Lim, eh kan problem problem anak muda, terutama pemilih pemula ini, karena dia masih muda, pemula itu kan kayak kita sering disebut sotoy ya, Ya betul. ya kan? Sering disebut sotoy, sok tahu apa masalahnya. Dirimu pernah dapat itu nggak sih, stigma kayak anak muda tahu apa sih soal ini, atau nanti keputusanmu memilih itu ditentukan oleh orang-orang yang orang tua mungkin atau saudara-saudara mungkin gitu. Kalau dari keluarga sendiri sebetulnya nggak terlalu ngekang kayak harus ikut pilihan orang tua kah, harus kayak gimana. Jadi kayak kita juga udah punya kebebasan tersendiri lah buat milih
pemimpin yang kayak gimana yang kita mau. Cuma kalau masalah stigma anak muda soto itu ya sering denger sih, sering Oh, iya. kedengeran lah istilahnya kayak mungkin orang-orang yang udah lebih tua ngerasa kayak anak muda nih masih labil, bisa apa sih, kayak kalau mikirin politik bisa apa sih, paling yang dipikirin itu aja, bukannya pikirannya cuma main game. Jadi ya ada lah sering ngedengar stigma kayak gitu. Cuma kalau dilontarin ke Alim sendiri secara langsung belum ada sih. Cuma kayak Alim sering denger lah kayak orang-orang yang mungkin udah lebih tua ngerasa anak muda nih masih labil, masih belum pantas ranahnya politik gitu, masih belum pantas buat masuk. Jadi sering denger lah. Nah, karena itu bukan stigma ya, tapi kayak ujaran-ujaran negatif doang lah ya. Dirimu punya strategi nggak atau punya gimana ya? Punya taktik, punya strategi atau punya rencana gitu untuk ngebangun apa ya, semacam gerakan yang bikin keputusanmu nanti ketika pemilu 2024 itu digelar dia kredibel dan berkualitas gitu pilihannya gitu. Kan ini ada sampai 8 bulan, 7 bulan kurang lebih lah ya. Iya, betul. Ada nggak kamu punya rencana ngapain aja gitu ya dalam 8 bulan ini untuk menentukan akan memilih siapa gitu loh? Atau akan bikin klub diskusi misalkan ya kan, atau akan lebih banyak membaca-baca soal isu-isu politik gitu. Karena Ali masih pemilih pemula ya kan. Iya, Bareng terutama teman-teman juga ya gitu itu. kan. Iya. Jadi pasti masih seneng banget nih ngebahas politik itu. Jadi kayaknya kalau diskusi bareng teman ada sih, bakal ada kayak misalnya pengen kayak gimana, pemimpin ini kayak gimana, calon yang ini kayak gimana, calon itu kayak gimana, pasti bakal diomongin bareng teman-teman. Cuma kalau dari gimana Ali milih sendiri sih, pasti Ali bakal lihat kayak gimana sih pemimpin ini, dia visi misinya kayak apa, dia mau bangun Indonesia kayak apa, mau dibuat kayak gimana, pasti Alim bakal lihat. Terus kayak gak cuma dari situnya aja, kayak Alim juga pasti bakal lihat latar belakangnya gimana, orang-orang di belakangnya siapa aja, karena kayak kadang visi misi gak menentukan, tapi kadang orang di belakang juga bisa menentukan gitu kan. Jadi kayak Alim pasti bakal lihat latar belakangnya juga, gimana di belakangnya pasti bakal dilihat juga. Kalau dari Alim sendiri sih kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau untuk sharing nih sama sesama pemilih pemula, pernah nggak terlibat di dalam percakapan kayak gitu? Atau sama si Dodi kemarin deh? Pasti pernah sih kalau masalah politik Pernah kayak gitu. berdebat soal politik gitu-gitu? Belum saya berdebat sih, kayaknya satu pikiran deh ya. Tapi untuk di generasi yang lebih luas, di tingkatan yang lebih luas, pernah nggak atau pengen gitu punya kegiatan yang kayak begitu supaya saling cross check ya kan? Iya betul. Pengen sih kayak kita nyari tahu pandangan satu sama lain terhadap Iya, suatu orang itu kayak gimana. Ya itu jujur aja bisa ngebuka cakrawala baru kan, kayak kita bisa Iya, lihat, iya, oh iya. iya orang ini tuh kayak gini, betul memang kayak gitu ya. Terus kita bisa ngasih pandangan kita juga kayak gimana. Itu jujur, apalagi Alim anak debat kan emang suka, misalnya emang suka kayak gitu lah. Berargumen. Iya, kayak jadi kita bisa tahu gak cuma dari pandangan Alim sendiri aja, gimana sih pandangan orang terhadap suatu calon kayak gimana. Pasti bakal seru sih, dan ya bakal ngebuka cakrawala baru lah gimana kita memandang suatu calon, pasti kayak gitu sih. Tapi sebelumnya Lim, ini belum kita bahas tadi. Halim ini juga IPA Iya, IPA. sama kayak si Dodi. Iya, sama. Tapi kenapa kok bisa punya concern terhadap ini sih, Lim, terhadap dunia sosial politik yang kayak begini-begini? Kalau Alim gimana ya? Jujur kenapa Alim milih IPA itu pilihan sendiri, karena dasarnya Alim suka ngitung dan nggak terlalu suka ngapal. Tapi kayak karena Alim juga kayak suka gitu turun ke masyarakat, lihat keadaan sosial, gimana lihat keadaan sekitar. Itu menurut Alim hal yang seru aja gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau dibilang mungkin yang satu ini hobi, yang satu lagi pendalaman gitu. Kayak gitulah mungkin pembagiannya. Yang hobi yang mana, yang pendalaman yang mana? Yang pendalaman pasti IPA dong. Oh, Masuk IPA yang. Jadi yang satu Oh, ini berarti kayak politik adalah hobi ya? ya, enggak juga sih. Cuma itu suatu hal yang Alim suka lah, kayak Alim pengen ngedalamin gitu. Cuma bukan jadi fokus inti Alim dalam belajar gitu. Jadi kalau belajar masih tetap IPA. Punya ini gak sih sosok apa gitu yang diidolai, yang jadi favorit gitu, baik di di politik, di dunia politik atau sains mungkin? Sosok ya. Hah?
Sosok dunia politik kayaknya belum ada deh. Belum ada. Masih kurang ngulik sih sebetulnya. Kurang belum Iya. ngulik, kurang Iya, ngulik. betul. Oke, Dot Ibu lah. Alim. Eh pemilu tinggal 7 atau 8 bulan lagi ya. Harapannya, Lim. Harapan Nah, itu buat tadi yang kayak si Dodi minggu lalu itu em, kan pemilu itu kan soal mengelola harapan kan ya. Iya, Tadi kan betul. kayaknya kamu sangat bergelora ya. ya betul. Bukan partai apa menggebu-gebu ya. Iya, betul. Karena ya aku juga ngerti gimana excitednya kita sebagai pemilih untuk pertama kali ya Ya, kan. betul, Namanya betul untuk pertama kali gitu kan. Harapanmu sendiri. Oh, tapi sebelum harapan. eh Sosialisasi pemilu 2004 sudah diterima dengan baik kah? Soal kapan jadwalnya, apa-apa saja yang dipilih, gitu-gitu? Jujur kalau buat Alim ngerasa kayak belum banget sih. Oh, belum ya? Iya, masalah gimana sosialisasi dan lain-lain. Apalagi karena anak muda kayaknya jarang banget deh. Soalnya kayak Alim pikir kenapa kayak pemerintah tuh nggak buat kayak yang tadi anak muda itu kan banyak di Indonesia ini kayak dan pasti mereka yang akan memegang tatanan politik selanjutnya pasti anak muda gitu kan. Kenapa anak muda ini kayak kita tahu bentar lagi pemilu itu sebentar lagi dan anak muda ini banyak kenapa nggak dijelasin gitu ke anak muda kayak gimana pentingnya politik, pemilu itu apa, kenapa kita harus pemilu, jangan kita harus nyoblos jangan golongan putih, kenapa kayak gitu kayaknya menurut Alim tuh harus banget ditekenin kayak kadang anak muda ini nggak sadar betapa pentingnya suara kita terhadap masa depan bangsa gitu kayak jujur satu suara kan pasti meskipun kelihatannya kecil tapi itu menentukan gitu kayak dengan suara kita jelas kita bisa tahu bangsa kita pengen kita bawa kemana gitu kayak menurut Alim anak muda sendiri kurang aware terhadap hal tersebut gitu kayak ngerasa pemilu ini politik ini cuma hal-hal yang istilahnya ya gitu-gitu aja lah ini mah mainannya orang tua gitu kan anak muda ngapain sih ke situ padahal sebetulnya kalau Alim lihat politik ini tuh penting banget kayak gimana masa depan kita masa depan bangsa kita kayak anak muda sendiri juga pasti kena sama hasil dari politik ini gimana kebijakan tentang pendidikan jadi menurut Alim kayak alangkah baiknya gitu kalau pemerintah ini salah satunya sosialisasi ke anak muda gitu karena pasti bakal pengaruh besar. Ya, berarti kalau jadwal udah tahu ya? Belum. Belum tahu juga ya? Iya itu makanya masih kurang banget rasanya Oh kayak iya. Jadi pemilu itu kan diselenggarakan di hari raya cinta ya? Valentine, 14 Februari. 14 Februari 2024. Nah, ini yang terakhir baru. Soal harapan, Lim. Harapan untuk apa aja sih sebenarnya untuk generasi kalian, untuk penyelenggara, untuk terserah pilih aja untuk mungkin baca pres yang akan kita pilih apa yang harus mereka lakukan. Oke, mungkin pertama buat pemilu sendiri ya kayak Alim berharap pemilu tahun ini bisa lebih jujur lah kayak ya mungkin dulu banyak kecurangan tapi Alim pengen gitu pemilu tahun ini kita betul-betul bersih lah terus buat calon-calon presiden Alim pengen bisa punya pemimpin yang jujur bisa merhatiin rakyatnya gimana cara pemimpin itu bisa ngerangkul rakyatnya kayak pemimpin itu dekat gitu sama rakyatnya bukan jadi pemimpin yang arogan terhadap keputusannya sendiri gitu nggak memperhatikan rakyatnya kayak kita tahu kan Indonesia negara demokrasi ya rakyat di atas gitu kan jadi Alim pengen lah punya pemimpin yang merhatiin rakyatnya gimana dia bisa ngeliat situasi rakyatnya ngerangkul rakyatnya ngebangun bangsa bersama rakyatnya gitu kalau lebih kayak gitu sih kalau Dan kesimpulan aku juga kayaknya dirimu cocok juga anak IPS, Lim. Oke, Lim, makasih banyak ya oke udah datang ke sini. ya. Demikianlah diskusi saya dengan Alim. Eh, Terima kasih sudah menonton ING atau Eng. Silakan like dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan.